Ya, dua kali kita akan melakukan latihan di sini di lab. Ya, yang pertama hari ini kita pengenalan, kemudian dengan pipette testing. Ya, kalau misalnya nggak keburu karena banyak jumlahnya, biasanya cuma 10 orang. Jadi sekarang yang S2 berapa orang? S2 15 tambah 19 orang. Apa? Karena itu harus giliran, hanya ada 2 timbangan ya, untuk kalibrasi. Jadi mungkin nanti harus gantian. Baik, pertama saya akan memperkenalkan ini lab analisa hormon. Ya. Prinsipnya sebetulnya bukan hanya untuk hormon, tapi adalah untuk semua analisis yang menggunakan enzim immunoassay, ya, ELISA. Jadi untuk apapun, yang penting adalah kita memiliki filter untuk membaca panjang gelombangnya itu sesuai dengan apa yang tertera di dalam di dalam protokol untuk pembacaan. Ya. Ya. Baik, untuk mengerjakan enzim immunoassay, kita membutuhkan, kita akan memperkenalkan alat-alat dulu. Yang pertama itu adalah microplate reader. Ini microplate reader ini adalah alat untuk membacanya. Ya. Jadi nanti plate-nya ditaruh di sini. Plate-nya taruh di sini. Nah, kemudian nanti dia akan masuk ke sini, dan di dalam sini itu ada filter untuk membaca panjang gelombang dari cahaya yang dipendarkan dari cairan yang ada di dalam microplate. Ya, gitu. Jadi dalam microplate itu sesuai dengan reaksi antara enzim dengan substrat itu akan mengakibatkan perubahan warna. Nah, pada saat itu terkena oleh cahaya, maka dia akan membenarkan perbedaan cahaya akan keluar, dan itu nanti akan dibaca oleh filter di sini. Ya. Nah, filternya itu tergantung kepada program yang akan digunakan. Ya. Jadi ada yang lengkap, ya, lengkap itu ada yang dari mulai panjang gelombang 260 sampai dengan 630. Ya. Tapi ada juga yang misalnya lab yang hanya membutuhkan, misalnya saya bekerjanya hanya dengan panjang gelombang 425 atau 450. Ya. Ya udah, dia punya filter itu cukup. Gitu. Karena dia membutuhkan hanya untuk membaca panjang gelombang segitu. Nah, di dalam pembacaan seperti yang kemarin saya sampaikan, juga kadang-kala kita akan menemukan adanya distorsi dalam pembacaan. Nah, untuk mengurangi distorsi pembacaan, kita menggunakan filter untuk mengkoreksi, ya, distorsi pembacaan tersebut, yang disebut dengan reference filter. Ya. Nah, tapi tidak semua program ELISA menggunakan reference filter. Nah, untuk yang kuantitatif, full kuantitatif itu biasanya membutuhkan reference filter seperti ini. Ini selalu menggunakan reference filter di 630. Ya. Nah, untuk pembacaannya itu menggunakan 450. Ya. Kebanyakan untuk biotin label itu menggunakan panjang gelombang 450 di dalam pembacaannya. Ya. Kalau menggunakan alkalin fosfatase itu beda lagi. Ya. Tidak menggunakan 450 tapi menggunakan 420. Jadi tergantung kepada reaksi antara enzim dengan substratnya. Itu harus dibaca betul-betul di dalam leaflet pada saat Anda menggunakan kit yang Anda beli. Ya, atau Anda menggunakan protokol apa, itu harus
jelas di situ apa pembacaannya. Ya. Oke. Nah kemudian untuk apa mengkonvert hasilnya, ya mengkonvert hasilnya, maka kemudian dari pembacaan ini akan masuk ke dalam program, ya masuk ke dalam program. Nah ada apa namanya microplate reader yang dia tidak terkoneksi dengan program. Jadi dia langsung setelah dia baca kemudian kita bisa ngeprint langsung hasilnya. Yang akan keluar bukan konsentrasi. Yang akan keluar kalau demikian, kalau tidak ada program, yang akan keluar itu adalah hanya optical density-nya saja. Ya, jadi optical density-nya apakah dia 1,0, apakah 0,8, ya, atau yang lain-lainnya. Ya, tergantung daripada konsentrasi bahan yang diperiksa. Jadi optical density itu tergantung ya, kepada itu. Ya, jadi nanti tergantung pada reaksi antara enzim dengan substrat. Ya. Seberapa banyak enzim yang terikat, ya. Semakin banyak enzim yang terikat, kemudian bereaksi dengan substrat, maka optical density-nya akan semakin meningkat. Maka itu yang disebut dengan persentase bindingnya itu semakin tinggi. Ya, ikatan antara enzim dengan substrat. Ya. Itu akan mengakibatkan optical density semakin tinggi. Artinya warna yang akan terjadi itu akan semakin intensitasnya akan semakin kuat. Ya. Semakin sedikit enzim yang berikatan kemudian bereaksi dengan substrat, maka akan semakin sedikit ataupun warnanya akan semakin terang. Ya, semakin terang warnanya karena enzimnya semakin sedikit. Nah, di dalam pembacaan itu akan kontradiktif antara yang competitive assay dengan yang direct assay. Kalau yang direct assay yang dibaca itu adalah semakin banyak enzim yang terikat, artinya sampelnya semakin tinggi konsentrasinya. Tapi kalau yang kompetitif maka terbalik. Ya, yang semakin banyak enzim yang terikat berarti sampelnya semakin sedikit. Jadi konsentrasi hormon di dalam sampel itu semakin rendah. Ya. Oke. Nah, di sini ada programnya. Yang Anda lihat ini adalah angka optical density. Nah, ini adalah panjang gelombang pembacanya. 450 nanometer. Ya, ini silakan lihat ini. Di sini tertulis angkanya itu adalah 450. Ini adalah berarti filter yang digunakan. Nah, ini filternya multiple, jadi bisa kita ganti. Misalnya kita butuhnya adalah 430, kita rubah 430. Maka yang akan membaca adalah filter dengan panjang gelombang 400 untuk membaca panjang gelombang 400. Ya. Nah, untuk reference filter itu di sini tidak akan muncul. Tetapi di dalam program itu akan muncul. Kalau kita buka programnya maka akan muncul reference filternya berapa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya gambar yang tadi di matriks ini adalah standar kurva. Standar kurva ya, yang dibentuk dari mana? Yaitu dari ini. Nah, ini standarnya. Ya. Ini adalah 0. Ya. Ini ini 0, ini blank. Ya. Blank, kemudian ini 0. Ya. Ini blank, ini 0. Nah, ini adalah kurva standarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ininya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini 7. Ya. Yang ketujuhnya ini.
Kenapa set bisa ini 7? Karena program ini akan memisahkan antara standar dengan sampel. Sampel akan berwarna hitam. Nanti pada saat kita membuat ininya membuat protokolnya, maka kita akan sebutkan ini sampel, jadi letak sampel di mana, kemudian letak standar itu di mana. Ya. Maka berdasarkan angka-angka inilah, ya, standar ini ada 7, maka akan terbentuk grafik ini. Ya. Grafik ini, maka di sini akan muncul nilai-nilai contohnya ini adalah 50% bindingnya adalah di angka 105 konsentrasinya. Di mana sampai 105 itu dari sini. Kalau kita tarik ke sini, ya, maka kita bisa menghitung bahwa ini adalah, nah kalau kita perbandingan ini dibagi dengan dengan 0, maka bindingnya itu adalah sekitar 50%. Ini sekitar 105. Nah, untuk setiap essay, kalau kita tidak memiliki, kalau Anda lihat di sini, ya, ini ada 2 angka merah, 1 dan ini. Ini adalah quality control. Ini quality control untuk yang konsentrasi rendah. Ini adalah quality control untuk konsentrasi tinggi. Ya. Ini bukan sampel yang merah ini. Ini adalah quality control. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai angka untuk melakukan validasi essay yang kita sebut dengan inter-essay variance. Yaitu untuk membandingkan apa? Membandingkan antara nilai hasil analisis dari plate yang ini dengan plate berikutnya atau plate yang sebelumnya. Maka yang akan kita bandingkan adalah angka ini. Ya. Nah, kalau kita tidak punya kontrol ini, maka kita juga bisa menggunakan angka ini, yaitu C. 50% bindingnya itu adalah di 105. Maka dari setiap kita membuat essay, maka kita bisa menggunakan ini sebagai, kalau kita tidak punya ini, ya. Kalau kita punya quality control, ya, ini adalah quality control ini adalah pool. Artinya apa? Selama kita menggunakan essay ini, maka kita akan menggunakan quality control yang sama sepanjang kita mengerjakan essay itu. Jadi ini sudah terukur, ya, barangnya sudah terukur. Jadi kita tahu bahwa ini. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalnya kita terjadi penyimpangan di sini, yang salah adalah bukan QC-nya, tapi yang salah adalah pembacaannya. Ya. Maka pada saat kemudian kita mengukur angka ini, ya, angka ini dan angka ini kan optical density-nya, ya, ini optical density-nya. Nah, ini dari sini, ini SPL itu artinya sampel, ya, SPL di letaknya adalah di A berapa dengan A berapa, kemudian optical density-nya berapa, maka kemudian kita bisa menghitung ini standar deviasinya. Ya. Ini adalah rata-rata, ya, rata-rata dari optical density ini. Oke, nah nanti semua angka ini, ya, semua angka ini yang ada di dalam yang warna hitam ini, maka untuk mengukur supaya ini kan standar sudah ketahuan, ya, standar ini sudah pada grafik ini kita tahu bahwa posisi ini adalah nilainya berapa, ya, misalnya ini adalah misalnya ini adalah 12, kemudian ini 24, ini 48, dan dia selalu naik 2 terus. Gitu kan. Ini adalah sekitar 90 sekian, terus demikian. Nah, angka-angka ini, ya, angka-angka ini, optical density ini, supaya bisa menghasilkan konsentrasi, maka akan diekstrapolasikan dengan kurva ini.
Makanya kenapa untuk enzim imun assay, untuk yang kuantitatif analisis, setiap satu plate maka harus punya satu kurva standar. Karena semua hasil yang diperoleh ini itu akan diekstrapolasikannya adalah terhadap standar yang berada pada plate yang sama. Jadi tidak bisa kemudian misalnya Anda buat standar kurva pada plate A, kemudian plate B C, D, E, F itu isinya semua sampel semua. Kemudian Anda mengekstrapolasikan hasil di plate D itu dengan standar kurva di plate A. Itu nggak bisa. Ya, jadi harus dalam plate yang sama. Itulah yang mengakibatkan kenapa enzim imun assay ini menjadi mahal, karena kalau kita hitung-hitungan per sampelnya, ya, kenapa? Karena setiap plate itu harus ada standar kurva. Jadi beda dengan yang kualitatif itu biasanya cukup dengan punya patokan indeks warna, maka setiap assay yang plate yang digunakan itu bisa merefer kepada indeks warnanya. Biru tua misalnya itu adalah positif, kemudian biru muda itu dubious, kemudian kalau misalnya terang itu misalnya negatif. Itu seperti itu. Jadi relatif lebih mudah. Tapi kalau misalnya menggunakan ini, maka untuk ekstrapolasi hasil itu tidak bisa menggunakan kurva di plate yang berbeda. Ya. Oke. Nanti simulasi untuk pembacaan kita lakukan minggu depan setelah Anda masing-masing mencoba mengerjakan dengan dengan dummy, ya. Jadi bukan essay beneran. Kalau essay beneran satu plate itu 3 juta. Jadi minimal Anda merasakan bagaimana kita akan siapkan sampelnya, kemudian tapi protokolnya akan kita berikan. Nah, Anda akan mencoba mengikuti seperti protokolnya. Jadi mana dulu yang harus dipipet segala macam. Nah, sekarang hari ini adalah akan mencoba untuk validasi tangan. Ya, jadi nanti yang CV-nya tinggi berarti belum lulus. Ya, berarti harus latihan terus sampai dengan CV-nya bisa mencapai 10%, ya, supaya bisa. Karena kalau misalnya tangannya sudah parah, nanti di sini ada kesalahan sedikit, maka itu akan menjadi double kesalahannya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, karena kita menggunakan enzim, maka dia sensitif dengan cahaya. Maka pada saat kita melakukan inkubasi itu harus berada di dalam ini adalah shaker, ya, shaker untuk memix, ya, menggunakan shaker seperti ini, dan ini bisa 4 sekaligus, ya, plate 4 plate sekaligus, dan ini harus tertutup, ya, harus tertutup, ya. Jadi ini adalah microplate readernya, ya. Kemudian ini adalah shaker, dan shakernya ada yang cuma satu, ada. Tapi kalau misalnya sekali mengerjakan kita dalam satu hari misalnya sampai 10 essay, ya, atau 10 plate dan segala macam, kalau satu-satu kan nunggunya lama. Dan biasanya untuk shaking ini itu bisa tergantung kepada sifat daripada essay. Ada yang membutuhkan hanya cukup dengan 15 menit, ada sampai dengan 30 menit untuk sampai terjadi perubahan warna, ya. Tapi biasanya untuk perubahan warna yang paling nyaman itu adalah tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Jadi kalau misalnya perubahan warnanya itu hanya misalnya 30 menit itu sudah berubah kontras sekali, itu biasanya dia memiliki sensitivitasnya rendah, gitu, karena enzimnya terlalu tinggi. Nah, yang paling nyaman itu adalah antara 45 sampai dengan 1 jam, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya Anda mengerjakan 5 plate aja, kalau misalnya itu shakingnya hanya 15
menit atau 30 menit Anda belum bekerja, belum selesai, ini sudah selesai. Gitu kan. Jadi kalau misalnya satu kali mengerjakan prep itu biasanya adalah antara sekitar 45 sampai dengan 60 menit untuk satu prep. Ya. Tergantung kecepatan kita bekerja. Nah, tapi biasanya semuanya sudah disiapkan semua, sampelnya dan segala macam, larut dilutionnya segala macam sudah siap. Jadi pada saat kita siap bekerja, ya, jadi kita mulai selesai satu plate, ya, kemudian masukkan label, kemudian masukkan pada terakhir misalnya masukkan substrat, taruh di sini stacking, kemudian kita mengerjakan plate yang lain, masukkan substrat lagi. Nah ini belum selesai, kita taruh lagi. Jadi pada saat sudah 4-4-nya masuk, baru kita lihat yang pertama sudah berubah atau belum. Kalau sudah berubah, baru kita baca di sini. Oke. Nah, untuk menghentikan, untuk memulai pembacaan itu biasanya adalah pada saat dimana reaksi kinetik itu sudah optimal. Ya, reaksi kinetik kimia, ya, kinetik kimianya itu sudah optimal. Jadi harapannya adalah optical density itu sudah mencapai rata-rata antara 0,9 dengan 1. Ya. Kadang-kala untuk esai yang lambat itu biasanya 0,7 itu sudah bisa kita baca. Tapi kalau misalnya masih 0,4, 0,5 itu biasanya pembacaan karena kinetik reaksinya itu belum tuntas, biasanya kita sulit untuk mengandalkan itu sebagai hasil. Ini biasanya ada sekitar antara 0,7 sampai dengan 1, atau tergantung juga kalau misalnya Anda baca di dalam leaflet daripada kit yang Anda beli, kadang-kala mereka request 2. Ya, request 2 itu maka kita harus adjust di sini juga untuk optical density-nya, karena optical density ini harus kita adjust maksimalnya berapa. Kemudian karena kalau misalnya kita dikit ya dikatakan itu adalah pembacaan pada 2, ya, kemudian itu kita ini tidak di setel, maka dia akan membaca semuanya keluar hasil walaupun misalnya dia 3. Tapi kalau misalnya kita setting di situnya adalah misalnya maksimal adalah 2,5, maka di atas 2,5 dia akan error. Ya, makanya kita lihat harus kita baca betul di dalam leaflet itu optical density ya, density yang di requirement untuk pembacaan itu berapa. Misalnya dia menghitung antara 1 sampai dengan 1,5, maka kita setting di sini itu adalah maksimal misal 1,7. Jadi pada saat dia mencapai di atas 1,7 dia akan error, tidak akan muncul hasilnya. Oke. Nah kemudian di dalam mengerjakan esai juga kita harus selalu melakukan pencucian. Ini yang disebut dengan washing machine. Ya. Washing machine, jadi ini yang masuk ke sini. Jadi masukin plate sini. Nah nanti kemudian minggu depan Anda akan coba, ya, pada saat Anda mencuci untuk karena ini membutuhkan buffer, washing buffer, ya. Jadi cukup mahal karena ini menggunakan PBS dan segala macam. Jadi nanti pada saat demonstrasi Anda mengerjakan itu juga tidak semuanya akan kita cuci semua, ya. Kalau cuci semua berapa orang? 20 lebih, kita butuh washing buffer yang banyak. Oke. Nah kemudian di belakang saya nggak bisa lihat di belakang. Oke, ini adalah untuk mencuci, ya. Nah untuk mencuci ada berapa tahap. Jadi contohnya misalnya ini, ya. Ini adalah bekas antibody atau label, ya. Nah
mencuci pertama kali itu biasanya adalah menggunakan kalau dia ada labelnya dan segala macam itu menggunakan metanol. Ya, jadi taruh dulu metanol, jadi masih ada label dan segala macam dia bisa hilang. Ya. Nah kemudian kalau sudah dia dimasukkan ke ini pencuci sabunnya. Nah, ini sabunnya tidak bisa menggunakan sabun biasa. Itu biasanya ada sabun yang khusus yang dia tidak mengakibatkan terjadinya perubahan ataupun reaksi kimia pada tabung-tabung yang dicuci. Pak Dedi, kita pakai apa ini sabunnya? Sabunnya dipakai di buah. Yang sunlight ya, yang sunlight yang untuk yang buah. Ya. Jadi bu. Ini nah biasanya kita rendam di sini. Ya. Nah kemudian kalau sudah selesai kita masukkan kembali kepada dibilas. Jadi setelah dari sini selesai kemudian dibilas dengan aqua bides, ya, dengan aqua bides. Jadi ada kalau misalnya tidak ada labelnya, itu tidak perlu masuk ke dalam metanol. Tapi kalau misalnya ada label masuk ke metanol, karena kalau enggak nanti Anda sulit untuk melepaskan labelnya. Nah, kalau misalnya elemer Anda ataupun gelas piala itu semuanya banyak tulisan, nanti penuh tulisan semua kan. Itu harus setiap menggunakan harus dicuci kembali. Ya. Kalau malas nyuci pakai metanol karena mahal, ya pakai itu aja stiker label boleh. Nanti setelah itu copot lagi. Oke, baik. Nah kemudian semua alat biasanya kita ya, setelah kita cuci, nah itu untuk mengeringkannya kita masukkan ke dalam inkubator. Permisi Bray, saya mengganggu. Nah, untuk suhu dan segala macam kita menggunakan, karena ini sudah mati ya, jadi kita menggunakan pengukur ruangan pengukur suhu tambahan. Oke, nah kemudian kalau Anda lihat ada purit di sini, ini bukan untuk minum teknisi ataupun yang bekerja, tetapi adalah untuk mengurangi, ini hanya untuk mencuci. Ya, ini tidak digunakan untuk essay. Jadi dari air ini, dari air keran itu masukkan ke purit. Ini hanya digunakan untuk mencuci. Ya. Yang tadi untuk sabun dan segala macam, ya. Untuk mendilutnya adalah menggunakan air yang yang sudah dipurifikasi. Ya. Kalau Anda punya mesin deionized water itu adalah yang terbaik. Ya. Tapi di sini kan 1 liter berapa kita? 20.000 1 liter. Jadi kalau misalnya nyuci kita butuh berapa puluh liter, itu dananya cukup besar. Nah setelah kita coba menggunakan purit ternyata ini cukup efektif. Ya, cukup efektif dalam artian apa? Kita bandingkan yang dicuci dengan deionized water kemudian dengan yang dicuci dengan ini, hasilnya beda apa tidak? Nah ternyata tidak ada perbedaan, ya udah kita berhenti menggunakan deionized. Tadinya kita pakai deionized water. Ya. Karena kalau pakai ini air keran langsung, itu langsung hasilnya kacau semua. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini. Jadi untuk alat utamanya untuk membaca essay itu hanya
untuk mengerjakan essay itu adalah washing machine, kemudian shaker, dan apa namanya, microplate reader. Ya, kemudian tambahannya kalau memang dananya punya, karena ini untuk programnya Gen 5 ini itu adalah $2.500. Ya, programnya, dan itu hanya bisa di copy ke satu PC. Jadi kalau PC-nya ini jebol, makanya kita buat aturan PC ini nggak boleh digunakan untuk naruh data apapun. Ya, jadi dari luar apa itu nggak boleh, karena kalau misalnya itu kena virus, ya tinggal nyari kocek $2.500 untuk beli softwarenya lagi. Nah, tetapi untuk Gen 5 ini mereka memberikan apa namanya garansi ekstra. Jadi kalau misalnya ini hancur, rusak, nah itu kita masih punya programnya. Nah, itu bisa diinstal lagi di sini setelah ini bersih, tetapi kita harus minta reference number dari si perusahaannya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, kalau kita nggak dapat reference baru, nggak bisa diinstal di situ. Kalau sudah sekali diinstal, kemudian kita menginstal, misalnya ini rusak, kemudian kita install baru, itu nggak akan mau. Tapi kalau misalnya kita dapat reference number dari mereka, kelanjutan daripada yang sudah kita gunakan, itu bisa di copy, diinstal lagi. Ya. Oke, nah kemudian kalau Anda lihat di tembok itu bukan prakarya, ya. Itu adalah labeling. Ini untuk label apa? Itu adalah untuk label sampel. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Itu adalah untuk memudahkan kita untuk mengurangi kesalahan di dalam penulisan. Nah, kalau kita tidak punya, ini menggunakan alat ini. Jadi bisa untuk label. Ada itu apa namanya? Ada bisa beli. Apa namanya? Selotip yang untuk label. Di sana ada prosedur. Iya, jadi sampel-sampel yang misalnya kita sudah melakukan pengeringan, kemudian nanti diekstrak. Nah, untuk melabel itunya, tabung ekstraknya, kita harus tulis satu-satu pakai spidol untuk menjadikan segala macam. Inggris. Ternyata bahasa Inggris. Oke, kalau misalnya kita tidak punya alat itu, maka yang paling saya menyarankan untuk tidak menulis dengan menggunakan spidol pada tabung. Kenapa? Karena kalau misalnya kemudian tabung itu di refresh, dingin, atau kemudian dibekukan pada saat towing, itu hilang. Ya. Jadi kalau misalnya tidak punya label seperti itu, Anda bisa menggunakan, nah ini selotip yang seperti ini, yang bahannya dari kertas, ini kuat. Jadi dengan pembekuan sampai -20, kemudian ada towing, itu nggak lepas. Jadi bukan double tip. Jadi Gramedia banyak kayak gitu. Ya. Mbak Nanik udah beli kan? Sudah ini. Ya. Itu juga sama untuk label. Kalau misalnya Anda di lapangan, kan kalau bawa ini harus bawa alatnya dan segala macam. Kemudian di lapangan nggak ada listrik, susah lagi kan. Jadi kalau misalnya dari lapangan, daripada menggunakan stiker, misalnya yang stiker yang yang Tom and Jerry itu
Kalau Anda simpan dibekukan kemudian towing itu lepas. Ya. Atau misalnya Anda menggunakan apa? Menggunakan spidol. Ya. Mungkin dia masih yang waterproof misalnya, yang permanen itu sekali dua kali Anda towing bukan lagi mungkin tidak apa. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat dia kemudian setelah beku kemudian dia nempel, pada saat Anda lepaskan itu kadang-kala si spidolnya itu nempel di es. Jadi itu juga riskan. Maka yang paling aman adalah Anda menggunakan tape seperti ini. Ini kuat ya. Dan kemudian jangan sekali-kali menulis label di sini menggunakan boxy. Ya, menggunakan boxy pada saat Anda towing bleber hilang. Ya, jadi Anda harus menggunakan yang bagus itu adalah pensil. Ya. Tapi jangan pensil 3H atau H. Ya, kalau bisa pakai yang 3B atau minimal 2B sehingga jelas. Karena pada saat dia terkikis gesekan itu akan lama-lama kan granitnya kan hilang habis. Ya. Oke. Ya ini banyak 2B bukan untuk belajar gambar di sini. Ya. Ada untuk menulis label pada Oke. Nah kemudian selama Anda bekerja, maka Anda akan mengerjakan menggunakan beberapa instrumen alat, yaitu adalah yang pertama adalah micropipette. Ya, ini micropipette macam-macam. Ini ada merek Socorex, kemudian ada Eppendorf, ada Pipetman, ada Gilson dan segala macam. Yang mana Anda gunakan silahkan, tidak masalah. Yang penting adalah Anda yakin pada saat setiap Anda mengerjakan, Anda tidak aman. Ya. Contohnya adalah ini, angka ini kan 1 mikroliter. Ya. Oke. Nih. Ini kuncinya, ini adalah kunci lock untuk angka ini. Jadi kapan berapa kali pun Anda mencet ini dia nggak akan rubah. Tapi saya juga nggak tahu kenapa Eppendorf kok jadi balik lagi ke zaman Kandel. Dulu Eppendorf ini waktu saya bekerja menggunakan Eppendorf tahun 9-4-an ya. Dia hampir sama seperti ini dan dia tidak memiliki kunci. Yang problemnya adalah karena kita bekerja terus menerus continuous, kita nggak recognize angka. Jadi kerja aja tak pas sudah berapa kali pipet 40 kali pipet udah ini sudah 25,5 ya. Atau misalnya kemudian berubah menjadi 24,5. Nah itulah yang akan mengakibat. Nah Anda tidak tahu kalau udah Anda menemukan seperti itu, maka satu plate out. Ya, jadi nggak bisa kemudian Anda ya udah nanti baca dulu, nanti kalau misalnya Anda angkanya nanti bisa diarsir diganti gitu, itu nggak bisa. Jadi problem dengan pipet yang tidak memiliki kunci. Nah ini saya tidak begitu suka menggunakan yang tanpa kunci, karena kecenderungannya kemungkinan akan bisa berubah. Oke. Nah, oke. Mereknya Daimaru. Enggak, yang manapun silakan. Yang penting adalah ini cukup nah itu Anda perhatikan ini cukup kuat lengketnya. Bukan. Ya. Selotip biasa ini di saya dibayar oleh ini Gramedia.
Ya silahkan beli di Gramedia, ada di Gramedia banyak. Di barat. Di Barat ada. Oke, nah kemudian pada saat Anda bekerja juga Anda akan berhubungan dengan, karena pada saat Anda melakukan pipet, memipet enzim atau antibodi itu kan sama untuk semua sumur, ada 99 sumur itu volumenya sama, itu misalnya 50 mikroliter ya. Maka untuk daripada Anda harus menggunakan ini satu sumur ambil, Anda bisa menggunakan multi pipet, bukan multi channel, multi pipet ya. Jadi ini Anda tinggal setiap bekerja tinggal nempel ini langsung dia keluar ini. Terus atau ada yang model seperti ini, ada juga yang model seperti ini ya. Jadi kalau ini menggunakan ini Oh, ada angkanya. ya, ini semua otomatis juga ini kan keluar. Ini akan disambungkan dengan dia langsung, 50 mikro. berarti satu kali pencet dia akan menurunkan 50 mikroliter ya. Oke. Multi pipet ada yang ini sama juga ya. Ada. Oke, nah kemudian kalau Anda perhatikan di sini ini sebenarnya menggunakan label. Jadi ini untuk essay yang berbeda maka kita harus menggunakan syringe yang berbeda. Seperti ini cortisol DRG. Berarti ini hanya untuk dan untuk kortisol. Jadi kita nggak bisa menggabung-gabung. Banyak di sana yang banyak itu juga sama ini tempatnya. Ada tulisannya, jadi ini adalah antibody ya. Antibody ini bahasa Jerman, anti-copper. Jadi antibody 5-andro, kemudian ini adalah label untuk 5-andro. Kemudian ini adalah untuk antibody 5-adiol, ini adalah label untuk 5-adiol. Jadi dibiasakan ini harus selalu di label. Nah ini juga untuk essay buffer itu juga harus dipisah. Jadi masing-masing harus menggunakan syringe yang berbeda. Oke, nah kemudian untuk contoh dari nah ini kalau Anda perhatikan di sini banyak catatan ini adalah refrigerator untuk coating plate ya, jadi plate yang sudah di coating. Ini adalah microplate nomor 8, nomor 1. Ini artinya apa? Ini microplate 8 atau microplate 1 itu tergantung kepada essay yang akan digunakan. Jadi microplate 1 misalnya adalah untuk pregnanolan essay ya, pregnanolan essay. Microplate 8 itu contohnya misalnya adalah untuk corticosteroid essay. Ini berbeda-beda nomornya. Kenapa? Karena dia memiliki
apa namanya, coatingnya berbeda-beda. Ya, jadi coatingnya berbeda-beda. Enggak ada kolej, enggak ada Ini adalah untuk enggak ada kolej. enzim imun apa, ini adalah untuk Iwansi, ini adalah untuk 5 beta adiol. Ya. Beta adiol. Mikroplatnya udah dikeluarin bang. Nah ini mikroplatnya. Siska menghalangi. Ini sudah di-coating. Ini sudah di-coating, tinggal dipakai. Ya. Ya, ini adalah apa, untuk antibody untuk peredaran P3. Ini bukan apa, partai pembangunan. Ini adalah pregnanetriol. Kehamilan kan. Hormon pada. Nah ini terpaksa harus kita apa, karena dia tidak memiliki apa, monitor untuk apa, suhu, jadi kita apa, Setting. ini harus minus, selalu harus apa, minus di bawah minus 15 ya, sampai minus 20. Makanya semua sebaiknya adalah minus 20. Makanya ini kalau kita setting antara 18 ya, 18. Itu beli di mana? Wah, kulkasnya Oke. biar keren gitu. Pasti rumah. Nah ini Permisi. pipet-pipet yang apa, yang biasa digunakan ini adalah untuk coating ya, untuk membuat aliquot dan segala macam. QC ini jadi masing-masing fungsi daripada pipet itu harus ditulis di situ. Nah ini adalah yang disebut dengan adaptor. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan ini kan nggak bisa masuk ke sana. Ya, ini bisa di. Nah. Jadi yang nanti yang masuk ke dalam sana itu adalah ini. Ya. Itu berapa gitu? Sebenarnya mana Bang Gus? Hah? Sebenarnya mana? Mikroplat apa ya? Itu tadi lah. Tadi lagi. Mikropipet. Ini adaptor gitu loh. Itu berapa mililiter, Pak? Apa ya? Ini 50. 50. Biasanya kalau kita untuk coating kita harus menggunakan ini. Oke, nah kemudian di sini juga Anda perhatikan banyak sekali apa, dispenser. Jadi ini biasanya adalah untuk apa? Untuk ekstraksi. Ada yang menggunakan metanol 80%, ada yang menggunakan etanol 80%. Jadi untuk ekstraksi itu tergantung kepada hormon apa yang akan Anda ekstrak. Ya. Jadi ini sesuai dengan protokolnya ya. Itu misalnya
feses dari parusa itu akan diekstrak. Nah, maka Anda harus melihat dari protokol yang ada, yang referensi yang Anda gunakan itu harus diekstrak menggunakan apa? Apakah etanol ataukah metanol? Ya. Oke. Nah, ini di sini kalau Anda perhatikan ada essay buffer, ada washing buffer, kemudian ini yang disebut dengan concentrate, ini berarti stoknya, ya. Kemudian ini adalah substrat. Nah, ini bahan-bahan kimia yang diperlukan. Nah, untuk membuat 1 liter itu berapa gram yang diperlukan? Ini seperti apa? Semacam protokol untuk membuat larutan-larutan yang diperlukan. Nah, di bawah di sini ada yang disebut dengan stopping solution. Ya. Stopping solution. Ini adalah 4 normal H2SO4 yang digunakan untuk stopping solution. Karena kita menggunakan biotin dan sertafidin, maka warna yang akan keluar adalah warna biru, dan itu tidak bisa langsung dibaca, itu harus diberhentikan dulu reaksinya menggunakan stopping solution. Oke. Nah, kemudian minggu depan Anda akan melakukan trial, tapi tidak menggunakan komersial essay. Jadi kalau misalnya Anda beli kit seperti ini, ya, maka di dalamnya itu sudah lengkap. Ya, jadi ada washing solution. Nah, washing solution ini nanti Anda akan harus menambahkan ini berapa mili di dalam leafletnya disebutkan, atau di dalam directionnya berapa mili ini, kemudian Anda harus tambahkan berapa liter di ionized water. Ya. Nah, untuk membuat buffer atau membuat baik untuk essay buffer maupun washing buffer, saya sangat menganjurkan ataupun mengharuskan untuk menggunakan di ionized water, karena kita sudah mencoba pada saat awal 2000 kita mengembangkan essay pertama kali tidak menggunakan di ionized water, kita menggunakan bides. Yang bides itu ternyata nggak bisa karena masih mengandung mineral. Itulah yang mengganggu reaksi dari beberapa essay yang kita lakukan. Nah, setelah kita coba menggunakan di ionized water, nah di ionized water yang bisa kita gunakan pun Anda harus melakukan uji coba, karena kita pernah menggunakan di ionized water yang diproduksi menggunakan mesin yang dibuat sendiri. Itu waktu itu di PAU ada. Nah, kita ambil air dari sana, ternyata nggak bisa jalan. Nah, kita menggunakan di ionized water yang menggunakan millipore, itu hasilnya bagus, milliQ. Oke. Nah, jadi mungkin Anda pernah bertanya-tanya tentang standar. Nah, ini kalau Anda baca di sini, ini ada estradiol, standar estradiol per milinya isinya adalah 2000 pikogram per mili. Jadi ini sudah ada angka-angka di sini, dan inilah yang akan kemudian membentuk kurva standar. Ya. Oke. Nah, kalau kita ada katalog untuk pembuatan buffer dan segala macam. Ya. Kalau memang Anda perlu silahkan, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa dengan serta merta Anda gunakan. Jadi tergantung kepada essay apa yang Anda pakai, Anda kembangkan, itu harus sesuai. Jadi misalnya protokol untuk coating, ini kan IgG coating microplate, ini menggunakan IgG yang komersial. Nah, ini berapa unit yang dibutuhkan, ya, untuk bisa menghasilkan coating yang bagus,
maka ini adalah protokol untuk kit yang kita gunakan di sini. Nah, kalau Anda menggunakan protokol yang berbeda, kemudian kebutuhan yang berbeda, mungkin tidak akan sama. Ya, tapi prinsipnya adalah bahwa termasuk juga kepada chemical yang digunakan, itu tiap lab kemungkinan ada perbedaan. Jadi tidak bisa dipaksakan, misalnya Anda menggunakan antibodi dari si A, kemudian mereka menggunakan protokol yang berbeda, kemudian Anda gunakan coating buffernya menggunakan ini, itu bisa jadi tidak jalan, ya, karena kemungkinan pH-nya beda. Ya. Oke, jadi tapi kalau misalnya mau sekedar untuk get idea, silakan aja. Kalau memang akan di copy, tidak haram hukumnya, jadi boleh, gitu kan. Tapi dengan catatan bahwa ini adalah bukan satu protokol yang baku. Jadi tiap lab, setiap sistem yang digunakan itu bisa kemungkinan beda-beda. Ya. Oke, kita lanjut ke sebelah. Ya, silakan masuk. Terus itu keretanya nggak bisa jalan. Oke. Ini adalah lyophilizer atau alat freeze drying. Ya, freeze drying atau lyophilizer atau freeze drying atau alat kering beku. Nah, mungkin Anda biasa melihat freeze drying yang modelnya labu. Jadi sampelnya ditaruhnya di dalam labu. Siapa yang pernah pakai freeze drying? Atau pernah melihat alat? Ya. Ini adalah yang disebut dengan system tray. Ada orang Malang nggak? Ada Jember. Ada orang Malang. Oke. Nah, ini adalah Jadi adalah tray. Jadi sampelnya taruh di sini. Ya. Ini shelf-nya atau tray-nya bisa 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, ini bisa digeser tergantung kepada kebutuhan Anda. Ya, jadi kalau misalnya sampelnya kecil itu bisa ditambah tray yang kedua bisa di sini. Nah, untuk tray itu tidak semuanya menggunakan sensor. Jadi ya, yang di bawah, paling bawah menggunakan sensor, kemudian yang di tengah itu tidak menggunakan sensor. Nah, kemudian nanti yang di atas itu tambah lagi, ini menggunakan sensor lagi. Nah, sensor ini akan mendetek suhu dari tray ini. Ya. Kalau Anda baca di dalam manualnya di sini. Jadi ini di dalam SOP-nya bagaimana cara mengoperasionalkan alat ini. Ya, di sana juga untuk microplate reader juga itu ada SOP-nya supaya tidak salah pencet. Jadi kita ada urutan-urutan untuk menggunakan. Dan di sini disebutkan bahwa sampel itu masukkan sampel adalah pada saat suhu di sini ini sudah mencapai -50.
Ya, minus 50. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana mekanisme pengeringannya? Dia beku, dingin, minus 50. Nah, jadi supaya dia bisa kering, kalau beku pakai proses apa? Nah, bentar. Bisa apa yang dihisap? Use and reverse. Tekanan yang akan digunakan di sini itu adalah bukan tekanan positif. Tekanan di sini itu adalah vakum. Ya. Jadi biasanya itu menggunakan 1, berapa? 1,06 bar. Nah, itu biasanya kalau di sini kalau dia sudah mencapai vakumnya cukup, maka akan muncul di situ kodenya ATM. Tapi bukan auto teller machine, bukan. Jadi kalau sudah mencapai ini biasanya angkanya adalah itu adalah sekitar 1,06 bar. Itu artinya apa? Dia sudah vakum. Jadi mekanisme pengeringannya adalah menggunakan tekanan vakum. Jadi dia beku, tapi karena tekanannya vakum, maka yang akan terjadi mekanismenya apa? Sekarang kalau misalnya kita membuat aquades, itu kan dipanasin, ya kan? Yang keluar apa? Uap. Kemudian bisa jadi air lagi gimana? Pengampunan. Itu mekanisme Jadi ini dengan tekanan, maka dia akan dengan tekanan vakum, maka itu adalah sama saja dengan mekanisme pemanasan, hanya tidak menggunakan high temperature. Jadi dia tetap beku barangnya, tetapi yang akan terjadi itu adalah itu yang menguap. Ya, jadi airnya itu akan menguap. Jadi ya tadinya terlihat ada es, itu nanti kalau misalnya dia kering itu akan hilang esnya, karena mengalami mekanisme sublimasi. Ya. Oke. Nah, untuk lamanya pengeringan itu tergantung kepada kepadatan daripada sampel. Jadi saya sangat menganjurkan untuk tidak terlalu padat, ya, untuk mengisi sampelnya itu jangan terlalu padat, karena kalau semakin padat maka proses sublimasinya akan semakin lama. Jadi sebaiknya longgar. Nah, kemudian juga permukaan itu semakin lebar maka akan semakin cepat proses pengeringan. Oke. Nah, ini juga jadi di bawahnya supaya apa? Supaya karena di belakang ini ada penyedotnya. Jadi di bawah ada kipas. Ini untuk uap yang muncul itu akan terangkat, kemudian akan keluar di belakang sana. Di bawah, kipasnya di bawah. Jadi karena modelnya tray kan. Kalau model tray maka dia akan mendorong uap untuk ke atas semua. Di sini di atas ada lubang-lubang untuk keluarnya uap. Oke. Nah, ini adalah salah satu tipe
freeze drying yang sistem tray atau shelf. Ya, kalau yang banyak di sini di PB itu adalah yang modelnya model labu. Ya, jadi pakainya sampelnya masukin ke labu. Nah, yang repot adalah kalau Anda bekerja dengan 70 sampel atau 100 sampel, kemudian sampelnya dari lapangan itu dalam bentuk tube seperti itu. Nah, kalau harus Anda menggunakan labu, nggak mungkin tube-nya dimasukin ke dalam labu, nggak muat, nggak masuk. Berarti Anda harus mengeluarkan sampelnya dikeluarkan. Dan kalau sampelnya sudah bentuk seperti itu nggak bisa masuk, maka Anda harus towing dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam. Ya. Nah, yang repotnya kalau sudah kering, mengeluarkannya juga tidak gampang. Nah, sehingga ini adalah salah satu alat freeze drying yang memang modelnya adalah untuk kepentingan pengering bekuan untuk sampel-sampel yang tidak bisa masuk ke dalam labu. Oke, baik. Nah, ini adalah lab yang terboros di FKH, ya, karena sampelnya paling banyak. Kalau Anda lihat di sini, jadi punya riset banyak, bukannya gaya-gaya, tapi memang barangnya penuh semua. Ini adalah ekstrak semua. Ini sudah dalam. Kok ada putar-putaran pilar gitu ya? Ini adalah ekstrak. Jadi ini hasil ekstrak. Nah, ini adalah sampel yang sudah dikering bekukan dan sudah dipulverize, jadi dalam bentuknya powder. Ya, bubuk di grinder. Nah, ini adalah sampel yang masih utuh yang dari lapangan. Dibubukinnya pakai alat khusus atau? Pakai itu ya, mortar. Mortar, kemudian pakai saver, pakai ayakan yang kecil. Itu seperti apa? Tadi masukin sampelnya masih utuh. Apanya? Sampel dari lapangan? Ya itu kan udah dalam bentuk tabung-tabung. Itu langsung dimasukin ke Iya. situ atau? Masuk di situ langsung. Ya, makanya tadi saya cerita kalau memang kalau Anda menggunakan lyophilizernya atau freeze dryingnya yang bentuk labu, nggak bisa dimasukin, jadi harus dikeluarin. Nah, makanya di sini banyak dari perikanan dan segala macam yang mau mengering bekukan ikan. Karena kalau misalnya pakai labu kan ikannya mesti dikecil-kecilin dulu kan, di penyet-penyet baru bisa dimasukin. Nanti keluarnya susah lagi gitu kan. Nah, kalau di sini bisa pakai piring, masukin di situ, udah kering tinggal pakai sambal, udah selesai. Bisa. Selama dia kuat dengan minus 50 dan tekanan negatif. Jadi biasanya kita nyoba kalau misalnya tabung, makanya kemarin saya bilang ke Menanik, pada saat beli tabung untuk sampel itu harus dicoba di minus 50 dan freeze drying. Jadi kalau misalnya dia pecah, berarti nggak bisa dipakai. Makanya sebetulnya yang paling murah itu adalah tabung film. Dulu waktu 94 saya penelitian, ya, itu datang ke tempat foto. Saya bilang saya mau beli tabung film, ngapain beli, ambil aja, ya. Kemudian tahun 95, oh beli silakan 201 biji. Nah, terakhir tahun 2000-an itu harganya sudah 2.500. Nah, sekarang banyak baru udah nggak ada. Ada yang bilang kalau mau silakan aja ambil flash disk. Ya. Oke, jadi ini semuanya isinya adalah sampel dan hasil ekstrak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan masing-masing mencoba praktek, kita bagi dua di sini, kemudian dengan di sana. Jadi di